Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Anggi Tiara Putri, Nabila Maharani, Nandana Farina, dan saya sendiri Sylvie Yuniarni. Di sini kami akan membahas mengenai PSAK 46 dan rekonsiliasi fiskal. Baiklah, selanjutnya. Yang pertama itu mengenai PSAK 46 yang pertama akan dijelaskan oleh Nabila Maharani. Kepada Nabila kami persilahkan. PSAK 46 adalah pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 46 yang resmi dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. SK ini mengatur cara perusahaan melaporkan pajak penghasilan atau PPh dalam laporan keuangannya, baik dalam laporan posisi keuangan maupun dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Selanjutnya, ada prinsip dasar akuntansi PPh berdasarkan PSAK 46. PSAK 46 menggunakan konsep akrual dalam mengakui beban, aset, dan kewajiban perpajakan. Akrual adalah cara dalam pembukuan yang menganggap biaya dan pendapatan, bukan jumlah yang dibayarkan atau diterima saja. Sehingga setiap penghasilan menurut akuntansi harus tetap memperhitungkan dampak pajak yang harus dibayar di masa mendatang maupun yang telah dibayar pada masa sekarang. Karena itu, timbullah istilah aset dan pajak tanggungan. Dengan kata lain, prinsip dasar akuntansi pajak penghasilan yang diatur dalam PSAK 46 mengharuskan entitas mengakui pajak penghasilan yang kurang bayar dan pajak penghasilan yang lebih bayar dalam tahun berjalan. Selanjutnya ada ketentuan PPh yang diatur dalam PSAK 46. PSAK 46 mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan tentang bagaimana konsekuensi pajak kini dan masa depan. Untuk hal-hal berikut ini, yang pertama, pemulihan atau penyelesaian masa depan jumlah tercatat aset atau liabilitas yang diakui dalam laporan posisi keuangan perusahaan atau entitas. Yang kedua, transaksi dan peristiwa lain pada periode berjalan yang diakui dalam laporan keuangan entitas. Pernyataan standar akuntansi keuangan ini mensyaratkan entitas untuk menyamakan cara menghitung konsekuensi pajak atas transaksi dan peristiwa lain dengan cara hitung transaksi dan peristiwa lain. Jadi, untuk transaksi dan peristiwa lain yang diakui dalam laba rugi, dampak pajak dari transaksi dan peristiwa tersebut juga diakui dalam laba rugi. Selanjutnya, segala dampak pajak yang timbul pada transaksi dan peristiwa lain yang diakui di luar laba rugi akan diakui di luar laba rugi juga. Selanjutnya akan dijelaskan Nandana Farina. Kepada Nandana Farina dipersilakan. Selanjutnya, cakupan pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 46. PSAK 46 diterapkan pada akuntansi pajak penghasilan yang mencakup seluruh pajak dalam negeri dan luar negeri yang didasarkan pada laba kena pajak. Pajak penghasilan juga termasuk pajak-pajak seperti pemotongan pajak atas distribusi kepada entitas pelapor yang terutang oleh entitas anak, entitas asosiasi, atau pengaturan bersama. Dalam PSAK 46 juga dikenal istilah-istilah mengenai beban pajak atau disebut dengan penghasilan pajak, laba akuntansi, laba kena pajak, pajak penghasilan final, pajak kini, dan perbedaan temporer. Untuk diketahui, dasar pengenaan pajak atas aset adalah jumlah teratribusi atas aset untuk tujuan pajak dengan aset. Sementara dasar pengenaan pajak, liabilitas adalah jumlah tercatat, liabilitas dikurangi dengan setiap jumlah yang dapat dikurangkan untuk tujuan pajak berkenaan dengan liabilitas tersebut
pada periode masa depan. Selanjutnya masuk ke materi rekonsiliasi fiskal. Definisi rekonsiliasi fiskal dapat didefinisikan sebagai salah satu cara untuk mencocokkan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan komersial yang disusun berdasarkan sistem keuangan akuntansi dengan laporan keuangan yang disusun berdasarkan sistem fiskal. Dokumen ini berbentuk lampiran SPT tahunan, PPh badan berupa kertas kerja yang berisi penyesuaian antara laba rugi komersial sebelum pajak dengan laba rugi berdasarkan ketentuan perpajakan. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Andi. Kepada Andi kami persilakan. Baiklah, selanjutnya itu rekonsiliasi fiskal. Ini juga terjadi karena adanya penyebab. Nah, penyebab terjadinya rekonsiliasi fiskal itu ada 3 penyebab. Yang pertama, adanya perbedaan antara SAK dengan peraturan perpajakan. Bedanya itu ada di beda konsep, beda pengukuran, dan beda metode pengalokasian. Yang kedua, adanya penghasilan tertentu yang bukan merupakan objek pajak atau telah dikenakan PPh bersifat final. Dan yang ketiga, adanya kompensasi kerugian fiskal, dan adanya harga yang tidak wajar karena hubungan istimewa. Selanjutnya, koreksi fiskal itu terdiri dari koreksi fiskal negatif dan koreksi fiskal positif. Kalau koreksi fiskal negatif merupakan koreksi fiskal yang mengakibatkan laba fiskal berkurang atau rugi fiskal bertambah, sehingga laba fiskal lebih kecil dari laba komersial atau rugi fiskal lebih besar dari rugi komersial. Koreksi negatif biasanya disebabkan oleh beberapa hal, seperti yang pertama adanya selisih komersial di bawah penyusun fiskal. Yang kedua, penghasilan yang dikenakan PPh final, dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, namun termasuk dalam peredaran usaha. Yang ketiga, penyusutan fiskal negatif lain. Sedangkan untuk koreksi fiskal positif merupakan koreksi yang mengakibatkan laba fiskal bertambah atau rugi fiskal berkurang, sehingga laba fiskal lebih besar dari laba komersial atau rugi fiskal lebih kecil dari rugi komersial. Koreksi positif bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti yang pertama, biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi wajib pajak. Yang kedua, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa. Yang ketiga, dana cadangan. Yang keempat, pajak penghasilan. Yang kelima, harga yang dibebankan. Yang keenam, gaji yang dibayarkan kepada pemilik. Yang ketujuh, sanksi administrasi. Dan yang terakhir, selisih penyusutan atau amortisasi komersial. Oke, selanjutnya jenis rekonsiliasi fiskal. Di sini terdapat 2 jenis rekonsiliasi fiskal berdasarkan perbedaannya secara komersial dan fiskal, yaitu yang pertama itu beda tetap. Rekonsiliasi beda tetap disebabkan oleh adanya transaksi yang diakui oleh wajib pajak sebagai penghasilan atau biaya yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Rekonsiliasi beda tetap merupakan perbedaan antara laba kena pajak dan laba akuntansi sebelum pajak yang timbul akibat transaksi yang menurut Undang-Undang Perpajakan tidak akan terhapus dengan sendirinya pada periode lain. Yang kedua, beda waktu. Rekonsiliasi fiskal beda waktu terjadi karena adanya perbedaan waktu dari sistem akuntansi dengan sistem perpajakan. Jadi, dalam hal ini, transaksi menurut akuntansi komersial dan pajak sama. Yang membedakan adalah waktu alokasi biayanya. Nah, di sini ada tahapan dalam rekonsiliasi fiskal, yaitu yang pertama, mengenal lebih dulu penyesuaian fiskal yang diperlukan.
Yang kedua itu menganalisis elemen penyesuaian untuk menentukan pengaruhnya terhadap laba usaha kena pajak. Nah, yang ketiga itu mengoreksi fiskal dengan memantau angka koreksi fiskal negatif dan positif. Yang terakhir yaitu menyusun laporan keuangan secara fiskal sebagai lampiran SPT tahunan pajak penghasilan. Nah, di sini ada contoh soal. Di sini sebagai contoh yaitu PT ABC adalah perusahaan di bidang perdagangan atau trading company. Pada tahun 2020, laporan laba rugi komersial sederhana dari PT ABC adalah sebagai berikut. Di sini penjualan bruto yaitu 4 miliar, harga pokok penjualannya 800 juta, laba kotornya 3 miliar 200 juta, biaya transaksi sanksi pajak atau PPh-nya yaitu 100 juta, penghasilan bunga depositonya itu 200 juta, penghasilan bunga donasi, penghasilan sumbangan atau donasi yaitu 300 juta, dan laba bersihnya 3 miliar 600 juta. Nah, di sini ada rekonsiliasi fiskal PT ABC. Berdasarkan data dalam laporan laba rugi yang di komersial tadi, bahwa ada komponen penghasilan bunga deposito yaitu sebesar 200 juta. Nah, menurut pasal 4 ayat 2 itu penghasilan bunga deposito ini merupakan salah satu penghasilan yang tergolong final. Maka penghasilan bunga deposito ini harus dilakukan koreksi atau penyesuaian fiskal. Dan ada hal yang sama juga berlaku atas penghasilan berupa sumbangan atau donasi yang diterima PT ABC sebesar 300 juta. Nah, menurut pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PH, penghasil sumbangan di atas dijelaskan termasuk dalam penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak yang harus dilakukan koreksi fiskal. Nah, selain itu, pada laporan laba rugi PT ABC tadi terdapat biaya sanksi pajak sebesar 100 juta sesuai dengan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPh. Sanksi administrasi PPh tidak boleh menjadi pengurang penghasilan bruto. Nah, di sini sudah kita lihat bahwa biaya sanksi pajaknya itu koreksinya itu 100 juta dan penghasilan bunga depositonya itu koreksinya 200 juta. Next. Baiklah, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami sangat berharap saran dan kritiknya untuk dari teman-teman kepada kami, dan kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.